Silakan Pak Vincent. Oke, numerical differentiation di chapter 5. Numerical differentiation itu untuk memperkirakan turunan dari suatu fungsi matematika dengan menggunakan nilai fungsi. Di sini ada grafiknya. Lalu setelah itu ada masalah. Masalahnya di mana numerical differentiation itu bukan suatu proses yang sangat akurat. Di mana jika ada kesalahan dalam pembulatan dan kesalahan pada interpolasi, turunan suatu fungsi tidak dapat dihitung. Lalu ada formula. Formulanya itu yang pertama estimasi dua titik sederhana untuk menghitung kemiringan dari garis potongnya. Nah, formula pertamanya itu untuk kemiringan garisnya itu bentuknya seperti ini. Lalu ada turunan pertamanya, itu seperti ini. Lalu ada rumus lain, di mana rumus itu digunakan untuk menghitung kemiringan garis potong terdekat melalui titik-titik. Itu rumusnya seperti ini, di mana titik-titiknya itu seperti X berapa, H berapa, dan lain-lain. Lalu ada tiga formula utama. Yang pertama ada the forward formula, the backward formula, sama the central formula. Bentuknya seperti ini. Lalu ada error pada formula. Nah, error itu didapatkan melalui Taylor Theorem, di mana ada rumus dari Taylor Theorem untuk the forward formula, errornya the forward formula seperti ini. Untuk the backward formula itu sama rumusnya, dan rumus error untuk the central formula seperti ini. Lalu Taylor Theorem itu tujuannya untuk memberikan rumus aritmatika sederhana yang untuk secara akurat menghitung nilai dari banyak fungsi. Taylor Theorem itu dalam kalkulus itu untuk memberikan aproksimasi fungsi terdiferensiasi dalam K dari waktu di sekitar titik-titik tertentu dengan polinomial derajat K yang disebut polinomial Taylor orde ke K. Oke, kita langsung masuk aja ke codingnya sebentar. Oke, codingnya sudah muncul, Pak. Sudah Pak, sudah muncul. Oke, yang pertama ada yang biasa kita pakai, import numpy, matplotlib untuk ngeplot dan time untuk delay-nya. Lalu di sini ada dua metode bagian sini. Di sini ada metode manual yang dimana nilai derivatifnya itu nanti kita ketik sendiri. Nah, di sini itu dijabarkan ada f untuk function, ada a untuk nilai x, dan h itu untuk step dari formula atau biasa disebut toleransinya. Lalu di bawahnya ini ada tiga metode yang tadi forward, backward, sama central. Di sini juga ada rumusnya dari metode itu. Lalu ini ini untuk error. Jadi kalau error dia keluar ini method must be central, forward, backward, or backward. Lalu di sini ada bagian soal sampai bawah.
bagian soal, di mana nanti dikasih tahu kalau X itu merupakan nilai X, Y itu merupakan fungsi, Z itu merupakan turunan dari fungsinya, dan F merupakan fungsi dengan satu variabel, dan P itu untuk perlu plot atau enggak. Jadi kita langsung ke bawah aja, ke bagian yang plotting. Nih, di mana jika plot itu 1, itu muncul plot. Kalau yang lainnya itu hanya muncul ngeprint nilai X, Y, dan nilai turunannya. Lalu kita ke main codingnya, di mana selama masih true atau masih ada nomor soal yang masuk, misalkan 1, 2, 3 sampai berapapun nomor soal yang masuk, dia akan terus looping berulang-ulang. Tapi untuk keluar dari sini, input yang dimasukkan itu -1 untuk keluar. Lalu A, B, C, dan D ini merupakan variabel, ini merupakan inisiasi variabel. Lalu di bawahnya ini input tambahan dari sci-fi, di mana nanti di bawah ini itu ada contoh soal, itu mirip dengan contoh soal yang pertama. Kita langsung masuk ke soalnya aja, di mana ini soal yang simpel. Kita langsung masukin soalnya itu 0. Kalau misalnya terjadi seperti ini agak lama, kita cukup running kembali, lalu masukkan soal kembali 0. Lalu akan muncul turunan, masukkan nomor soal, di soal pertama, di soal yang 0 ini nilai X-nya itu bernilai 0, Y-nya 0, dan nilai turunannya 1. Lalu di sini ada plotnya. Jika dilihat, titik-titik yang merah ini merupakan nilai asli dari nilai Y atau nilai asli. Dan garis-garis biru ini merupakan garis-garis nilai turunannya. Bisa dilihat di sini, ini garis yang lama-kelamaan miring karena terjadi error. Lalu kita masukkan 2. Karena terjadi seperti itu lagi, kita ulang kembali, masukkan 2. Bisa lihat di sini. Ini grafik dari soal nomor 2. Dan kita masukkan soal nomor 3. Seperti ini bentuknya dari soal nomor 3 ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent. Ini cukup interesting ya presentasinya, dan masih di sekitar 8 menit ininya dari segi konsumsi waktu. Nah, jadi tadi diterangkan dengan cukup sederhana ya bahwa logikanya melakukan turunan adalah kalau kita disodorin titik-titik, terus kita lihat kalau di antara dua titik itu ada kemiringan, sebenarnya turunan itu adalah kan tangen ya dari suatu kurva, itu kemiringan itu sendiri sih. Jadi sebenarnya makanya kalau Bapak-bapak baca di Q-Salas ya, eh, mencari turunan dari satu titik tertentu pada fungsi tertentu itu mirip atau ada hubungannya dengan problem interpolasi ya. Jadi kita kalau punya titik-titik terus kita interpolasi, terus kita punya kurvanya, maka kita juga tahu turunannya. Dan kalau kita cuma lihat dua titik aja,
Berarti kita tarik kemiringannya. Nah, di situ sebenarnya turunannya itu berdasarkan kurva kemiringannya itu ya. Jadi dengan demikian logikanya kita dapat turunannya. Cuman permasalahannya adalah dan yang cukup panjang juga dibahas di buku Q-Salas adalah soal akurasinya itu sih. Ya karena akurasinya bisa terbentur dua besaran, besaran apa truncation error, kapan-kapan eh, angka yang belakang koma kecil itu bakal dipotong ya. Lalu juga kalau kita optimasi ke truncation errornya nanti bisa muncul error yang lain ya, yaitu limitasi. Kita tahu ya tadi dari rumusnya juga kelihatan supaya apa turunan itu benar dan bagus, eh, limit H mendekati nol ya. Jadi kan kita mau menyapu kurvanya itu di satu titik yang sangat kecil ya. Jadi kalau kita pakai analisis numerik itu antara titik yang satu dengan titik H yang berikutnya itu maunya deket ya, maunya selisihnya kecil aja gitu ya. Nah kapan-kapan apa komputer itu terbentur ya, angka yang terlalu kecil nyaris nggak ada bedanya, itu jadi problem juga ya kalau kita ada apa numerical resolution yang terbatas begitu ya di dalam representasi angka di komputer kita. Nah, jadi melakukan kompromi itu antara dua error itu, kalau yang satu makin bagus, yang lain makin jelek gitu. Itu problemnya dalam kita mencari derivatif ya. Tapi dari segi konsep sederhana, eh, yang penting kita punya titik terus kita cari lewat interpolasi, dan kalau sederhana interpolasinya dua titik gitu ya, garis aja gitu. Makanya tadi kurvanya sinus yang pertama itu problem nomor 0 itu kan kesannya ada titik, terus di setiap titik itu dihubungkan sama garis-garis lurus gitu aja ya. Kayak kayak kita melakukan interpolasi gitu ya. Nah, itu logikanya turunan itu sebenarnya seperti itu. Boleh lihat kurvanya lagi yang nomor 3, Pak. Terutama yang agak kompleks itu ya. Itu kan ada yang biru, ada yang merah ya. Apa kita bisa paham ya bahwa yang satu itu adalah turunan dari yang lain? Bisa ditunjukkan lagi? Iya. Nah, itu yang paling bawah itu ya. Jadi yang mana yang turunannya, Pak? Yang biru ya. Iya Pak, garis biru itu turunannya. Oke. Nah, jadi kelihatan di yang agak tengah itu, jadi kurva aslinya tuh merah. Begitu apa kurvanya agak turun, ya jadi sebenarnya slope-nya itu negatif ya. Turunan itu kan slope ya, slope kurva negatif, tapi dia turunnya lambat jadi negatif kecil tuh yang biru ya. Tapi terus tiba-tiba di mulai ke agak tengah, kurva yang merah itu naik nukik nukik ke atas ya. Dan itu artinya slope-nya berubah jadi positif ya, karena kan kurvanya naik, tangan garis slope-nya itu juga naik, terus yang biru itu ikut naik. Ya, terus kapan-kapan kurvanya itu ini apa berhenti naik ya, mencapai puncaknya kurva merahnya. Nah, pada saat mencapai puncaknya itu slope-nya nol ya, sehingga yang birunya itu nukik turun ke nol tuh. Terus habis itu kurva merahnya slope-nya negatif lagi karena turun. Terus kurva birunya itu nukik ke bawah ya, berarti slope-nya negatif ya. Jadi kalau kita runut ya, itu kita akan bisa lihat yang biru itu memang adalah turunan dari kurva yang merah. Terus tinggal kita cari aja X-nya di mana, nanti kita dapat tuh turunannya ya. Jadi kelihatan ini codingnya ini berhasil lah ya, sedikit banyak mencari turunan dari kurva yang merah itu. Nah ini codingnya bukan dari QSalas sih, karena QSalas nggak memperlihatkan coding yang seperti ini ya. Ini diambil dari internet ya, Pak Vincent ya. Iya Pak, benar Pak. Oke, oke. Tapi kalau Bapak-Bapak baca buku QSalas ya, basically QSalas menjelaskan hal yang sama ya, cuman lebih dengan notasi matematik yang lebih rapi. Lalu QSalas juga menjelaskan terhadap problem akurasi ini ada Richardson extrapolation yang bisa kita pakai untuk membuat akurasinya jadi jauh lebih baik ya. Itu trik tersendiri lagi sih. Ada pertanyaan nggak dari Bapak-Bapak yang lain? Ada komentar? Kalau nggak ada kita sampai di sini dulu, terus kita lanjut dengan Pak Kevin ya.